Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Anggreni. Saya dari Prodi Hukum Pidana Islam kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan atau keserangkaian tindakan yang terjadi di lingkungan rumah tangga yang menyebabkan penderitaan fisik, psikologis, seksual, atau ekonomi pada korban. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau Undang-Undang PKDRT merupakan langkah pemerintah untuk menjamin keamanan, mencegah kekerasan, menindak pelaku, dan melindungi korban KDRT. Adapun pengertian KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau ancaman penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. KDRT merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang kompleks dan multidimensi yang berdampak pada individu dewasa dan anak-anak. Adapun jenis-jenis KDRT, Undang-Undang PKDRT mengatur berbagai jenis KDRT yang meliputi: yang pertama itu kekerasan fisik, tindakan yang mengakibatkan rasa sakit, luka, atau cacat fisik. Contohnya adalah memukul, menendang, atau melukai dengan senjata. Yang kedua itu kekerasan seksual, tindakan yang bersifat seksual tanpa persetujuan korban, termasuk pemaksaan hubungan seksual atau pelecehan seksual. Yang ketiga itu kekerasan psikologis atau emosional, tindakan yang menyebabkan tekanan mental seperti ancaman, intimidasi, atau penghinaan. Kekerasan ini juga mencakup isolasi korban dari teman dan keluarga. Yang terakhir itu kekerasan ekonomi, tindakan yang mengendalikan atau membatasi akses korban terhadap sumber daya ekonomi, seperti melarang bekerja atau mengambil alih penghasilan. Adapun hak-hak korban KDRT. Korban KDRT memiliki hak-hak yang dilindungi oleh undang-undang. Yang pertama itu perlindungan. Korban berhak mendapatkan perlindungan dari keluarga, polisi, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lain, baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Yang kedua itu pelayanan kesehatan. Korban berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis. Yang ketiga itu kerahasiaan. Korban berhak atas penanganan khusus yang berkaitan dengan kerahasiaan identitasnya. Yang keempat itu pendampingan. Korban berhak mendapatkan pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang terakhir itu bimbingan rohani. Korban berhak mendapatkan pelayanan bimbingan rohani. Adapun perlindungan hukum bagi korban KDRT. Undang-Undang PKDRT memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi korban KDRT. Yang pertama itu perintah perlindungan. Pengadilan dapat mengeluarkan perintah perlindungan untuk mencegah pelaku mendekati korban, mengganggu, atau melakukan tindakan kekerasan lebih lanjut. Yang kedua itu sanksi pidana. Pelaku KDRT dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara atau denda sesuai dengan tingkat kekerasan yang dilakukan. Yang ketiga itu pemulihan. Korban KDRT berhak mendapatkan layanan pemulihan fisik dan psikologis untuk mengatasi trauma yang dialami. Yang terakhir itu kerahasiaan identitas. Identitas korban KDRT dirahasiakan untuk melindungi dari potensi ancaman atau intimidasi. Undang-Undang PKDRT juga mengatur tentang mekanisme pelaporan KDRT dan proses hukum yang harus dilakukan untuk menindak pelaku dan memberikan perlindungan kepada korban. Undang-undang ini memberikan jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.